Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah suatu ajakan yang mulia bagi masing-masing kita yang Yesus berikan untuk kita. Pada saat ini, kita harus menyerahkan akan setiap beban, akan keluh kesah kita di bawah kaki salib Tuhan. Sehingga Tuhan akan meringankan semuanya. Sehingga kita pun akan berjalan dengan penuh kedamaian. Dan biarlah kasih Kristus itu akan selalu menaungi akan kehidupan kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi terang itu, kita boleh menjadi sinar kasih Tuhan. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuki judulnya, yaitu melayani bukan sebagai bangsa Israel yang gagal. Ayatnya terdapat di dalam Ulangan 28 ayat 47. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Tuhan memilih Israel untuk menyatakan tabiatnya kepada manusia. Ia mengingini mereka untuk menjadi mata air kehidupan kepada dunia. Kepada mereka telah dipercayakan ramalan surga, kenyataan kehendak Tuhan. Ya, jadi di sini dikatakan kita harus melayani, ya, sebagaimana Tuhan kita telah memilih bangsa Israel untuk menjadi umatnya, untuk menjadi contoh bagi setiap bangsa-bangsa. Tuhan memilih Israel untuk menyatakan tabiatnya kepada manusia. Ia menginginkan bangsa Israel ini untuk menjadi mata air kehidupan kepada dunia. Dan kepada mereka ini, ya, Tuhan ingin supaya mereka selalu memancarkan akan kasih Tuhan. Ya, sehingga Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada mereka. Tetapi umat Israel lupa akan kesempatan mereka yang tinggi sebagai utusan Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah menyertai mereka, oleh karena mereka sudah terbiasa oleh mujizat-mujizat itu, bangsa ini pun lupa akan kesempatan mereka yang tinggi sebagai utusan Tuhan. Yang mereka melupakan Tuhan dan gagal untuk memenuhi tugas mereka yang suci. Berkat yang mereka terima tidak membawa berkat pada dunia. Ya, segala kesempatan digunakan untuk kemuliaan diri sendiri. Jadi seringkali kita sebagai manusia, kita sudah di kenyamanan kita, Tuhan sudah memberikan kita berkat-berkat itu. Seringkali kita melupakan Tuhan yang sudah memberikan kita berkat itu. Seringkali kita menyakiti hatinya. Seringkali kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Tetapi pada saat kita melupakan Tuhan kita selalu menyadarkan kita, selalu memberikan kita kesempatan. Disinilah bagaimana kita kembali lagi diingatkan. Bila mana Tuhan sudah memberikan kita kesempatan, sudah memberikan kita berkat-berkat itu, baiklah kita boleh bersyukur, boleh berterima kasih. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Jangan sampai kita kembali lagi ke hal-hal yang buruk, ke hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkat yang mereka terima tidak membawa berkat pada dunia. Segala kesempatan digunakan untuk kemuliaan diri sendiri. Yang mereka menutup diri dari dunia supaya menghindarkan pencobaan. Ya, padahal Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi contoh bagi dunia, tetapi mereka tidak mau.
Mereka menutup diri mereka. Pembatasan yang ditaruh oleh Tuhan pada pergaulan mereka dengan menyembah berhala sebagai alat untuk menghalangi mereka dari menyesuaikan diri dengan kebiasaan dunia. Mereka gunakan untuk mendirikan dinding pemisah antara mereka sendiri dan bangsa-bangsa yang lain. Mereka merampok dari Tuhan pelayanan yang dituntutnya dari mereka, dan merampok dari manusia tuntunan rohani dan teladan yang suci. Jadi apa yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka, malah mereka sudah persalahgunakan. Ya, sehingga mereka melakukan sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Ya, jadi kita melayani bukan sebagai bangsa Israel yang gagal, tapi biarlah kita melayani dengan sepenuh hati kita. Ya, sehingga kegagalan itu tidak menjadi bagian kita. Tetapi kita melayani dengan pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan dapat membantu kita, sehingga pelayanan kita lakukan itu dapat menjadi berkat, dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain tentunya. Dan di sini bangsa Israel mendirikan dinding pemisah antara mereka sendiri dengan bangsa-bangsa yang lain. Ya, jadi mereka takut ya untuk melakukan yang Tuhan sudah perintahkan kepada mereka. Mereka takut jatuh ke dalam dosa, sehingga mereka memasang dinding pemisah itu. Nah, sebenarnya mereka bisa menjadi suatu berkat yang luar biasa bagi bangsa-bangsa lain, tapi mereka tidak mau. Ya, karena mereka ya sudah meragukan akan kasih Tuhan, karena mereka sudah khawatir terlebih dahulu, sehingga mereka tidak bisa maju, dan sehingga mereka hanya stuck di situ saja. Nah, padahal Tuhan sudah menyertai mereka dengan penyertaan yang begitu luar biasa, tapi mereka sendiri mempunyai keraguan itu. Mereka takut melakukan, ya, sehingga Tuhan pun tidak bisa melakukan apa-apa, oleh karena diri mereka tidak mau mendengarkan akan suara Roh Kudus itu. Ya, Tuhan kita tidak akan memaksa, ya, karena Dia kembali lagi memberikan kita kuasa untuk memilih. Ya, kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memimpin kita. Pada saat kita melangkah, Tuhan akan menyertai. Dia akan memberikan yang terbaik karena kita yakin, mempunyai kepercayaan sepenuh kepadanya. Jadi inilah menjadi suatu pelajaran bagi masing-masing kita saat ini. Pada saat Tuhan sudah menyertai kita, biarlah kita mau mengambil keputusan bahwa saya harus terus maju. Saya harus terus memandang kepada Kristus. Di ujung jalan sana, kita akan merasakan, kita akan melihat bahwa kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa selalu menyertai kita. Ya, jangan kita bimbang sama seperti bangsa Israel ini. Mereka mempunyai keraguan akan Tuhan yang sudah memimpin mereka, karena begitu banyak mujizat yang mereka rasakan, ya, sehingga mereka merasakan bahwa hal ini hanya biasa-biasa saja. Para pemimpin Yahudi ya berpikir bahwa mereka terlalu bijaksana untuk mendapat petunjuk, terlalu benar untuk mendapat keselamatan, terlalu terhormat untuk mendapat penghormatan yang datang dari Kristus. Juru selamat berbalik dari mereka dan mempercayakan kepada orang lain kesempatan yang telah mereka sia-siakan dan pekerjaan yang mereka telah remehkan. Alfa dan Omega, Jilid 7 halaman 12 sampai 14. Jadi bila Tuhan sudah memberikan kita kesempatan, biarlah kesempatan itu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita sia-siakan sebagaimana bangsa Israel, sehingga Tuhan memberikan kesempatan itu kepada yang lain. Biarlah kita dapat membuka pintu hati kita, memberikan pemikiran kita hanya kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat gunakan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, kepercayaan yang penuh kepada Tuhan itu sangat penting. Ya, karena itulah yang akan membawa kehidupan kita ke arah yang lebih baik, kepada kehidupan yang kekal. Dan bila kita
berjalan bersama-sama dengan Tuhan tentunya akan banyak tantangan-rintangan yang akan kita hadapi. Tapi kita serahkan itu semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhanlah yang mendahului kita. Sehingga Dia akan menyelesaikan semuanya. Sehingga Dia akan membuat segala sesuatunya baik-baik saja. Ya, apapun yang kita ambil, keputusan yang kita ambil, kita serahkan itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, selebihnya kita serahkan hanya kepadanya. Di sini juga dikatakan, juru selamat berbalik dari mereka. Ya, jadi juru selamat ini ya berbalik dari bangsa Israel, oleh karena bangsa Israel ya tidak mempunyai kesungguh-sungguhan di dalam diri mereka. Berbalik dari mereka dan mempercayakan kepada orang lain kesempatan yang telah mereka sia-siakan, pekerjaan yang telah mereka remehkan. Nah, jadi jangan pernah kita meremehkan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan sekecil apapun itu, biarlah kita kerjakan dengan sepenuh hati kita. Ya terkadang, ya pekerjaan yang kita sudah selesaikan, dan kita melihat ada pekerjaan yang lain atau orang lain punya pekerjaan. Ya kita harus mempunyai roh kerendahan hati, kepedulian itu kepada orang lain juga. Kita dapat membantu mereka. Ya jangan kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Kalau kita mementingkan diri kita sendiri, maka itu setan akan bekerja memakai kita. Ya sehingga membuat diri kita hanya untuk diri dan diri saja. Inilah yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita. Ya biarlah kita dapat membantu orang-orang di sekitar kita. Ya mereka membutuhkan pertolongan kita. Perintah Kristus kepada para pengikutnya ialah, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Perintah ini bukan hanya kepada mereka yang dipanggil menjadi pendeta atau misionaris dalam pengertian biasa, tetapi semua orang dapat menjadi pekerja bersama Dia dalam memberitakan kabar baik kepada sesamanya manusia. Perintah itu diberikan kepada semua orang, besar atau kecil, pandai atau bodoh, tua atau muda. Seri Membina jilid 3 halaman 249. Ya, jadi perintah Kristus kepada para pengikutnya ialah, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, perintah ini bukan hanya kepada mereka yang dipanggil menjadi pendeta atau misionaris, tetapi kepada semua kita, manusia ciptaan Tuhan. Kita harus berdiri di prinsip kebenaran itu untuk menyampaikan akan kabar keselamatan itu. Mungkin bukan dengan kata-kata kita, dengan setiap tingkah laku kita. Biarlah kita dapat memancarkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Maka orang-orang itu akan melihat dan mereka juga akan merasakan akan kasih Kristus itu. Nah, jadi seringkali kita sebagai manusia, oh itu adalah pekerjaan pendeta, oh itu adalah pekerjaan misionaris. Tidak seperti itu. Tuhan memanggil kita dengan panggilan yang sama. Sebagaimana Tuhan memanggil akan murid-muridnya. Jadi biarlah kita dapat membuka akan pintu hati kita. Sehingga Tuhan dapat masuk, sehingga kita pun dapat dipakai sesuai dengan kehendaknya. Setiap talenta-talenta yang Tuhan sudah titipkan kepada kita, jangan kita pergi dan kubur talenta itu, tetapi biarlah kita dapat kembangkan itu. Talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, kita kembangkan hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan saja. Nah, jangan sampai talenta yang sudah dipercayakan kepada kita diambil dan diberikan kepada orang lain. Biarlah kita mau terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, karena kita hidup di detik-detik kedatangan Tuhan, setan bekerja keras untuk menjerat kita, memberikan kita kenyamanan yang hanya sesaat. Biarlah kita sadar
bahwa Tuhan kita akan memberikan kita kehidupan yang kekal mulai hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah komitmen yang kita buat, kita dapat doakan itu dan kita jalankan dengan sepenuh hati kita, sehingga kita dapat merasakan akan kasih Kristus dan kita dapat pancarkan itu dimanapun kita berada. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah ini dapat menjadi berkat bagi masing-masing kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.